Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuk kembali pada materi uji normalitas dan uji homogenitas data penelitian. Nah, tahapan awal setelah data penelitian dikumpulkan adalah melakukan analisis tahap dasar menggunakan statistik deskriptif, yakni menggunakan ukuran nilai sentral, ukuran metadata, dan ukuran penyebaran data. Nah, setelah kita melakukan uji statistik deskriptif pada data penelitian kita, langkah berikutnya kita sajikan data tersebut dalam bentuk histogram, poligon, ataupun OGI. Selanjutnya, kita susun hipotesis penelitian yang nantinya hipotesis tersebut akan kita uji analisisnya menggunakan uji statistik inferensial atau baik uji parametrik maupun uji non-parametrik. Nah, analisis statistik inferensial yang sering digunakan dalam menguji hipotesis itu khususnya untuk uji statistik parametrik, diantaranya adalah uji T, uji korelasi, uji analisis varians atau ANAVA, dan uji regresi. Namun, tahap uji hipotesis memiliki prasyarat pada masing-masing teknik perhitungan. Hal ini mengharuskan peneliti untuk melakukan pengujian terhadap persyaratan yang diminta pada masing-masing teknik perhitungan analisis hipotesis. Persyaratan tersebut adalah melakukan pengujian normalitas data dan pengujian homogenitas data. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemilihan teknik pengujian hipotesis tepat sasaran dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian kita. Berikutnya uji normalitas data. Pada beberapa prosedur statistik seperti korelasi, regresi, uji T, dan analisis varians, atau disebut juga dengan istilah uji parametrik, didasarkan pada asumsi bahwa data hasil penelitian mengikuti distribusi normal atau Gaussian distribution. Sehingga melalui asumsi tersebut, populasi dari sampel yang diambil berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal itu maksudnya adalah data yang memiliki pola distribusi yang berbentuk lonceng dan simetris, yang artinya pola data tersebut tidak miring ke kiri ataupun ke kanan, atau dengan kata lain, data akan mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Nah, ada beberapa teknik pengujian normalitas data. Yang pertama, metode chi-square. Nah, metode chi-square ini dapat digunakan pada jumlah sampel yang lebih dari 30. Namun, sebelum dilakukan perhitungan, sampel tersebut harus dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, metode linear force. Metode linear force dapat digunakan pada jumlah sampel dengan ukuran 51 hingga 200 sampel. Yang ketiga, metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, metode Kolmogorov-Smirnov dapat digunakan pada jumlah sampel yang lebih dari 200 sampel. Sedangkan metode Shapiro-Wilk adalah metode yang dapat digunakan pada jumlah sampel yang berjumlah 5 sampai dengan 50 sampel. Jadi nanti saat melakukan pengujian normalitas data, kita sesuaikan dengan jumlah sampel penelitian yang kita punya. Berikutnya, uji homogenitas data. Nah, pengujian homogenitas data dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang sudah kita susun, sudah kita kumpulkan, lalu sudah kita manipulasi dan kita analisis, memang benar berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Artinya tidak ada yang terlalu berbeda secara signifikan antara satu sampel atau satu data penelitian dengan satu sampel atau data penelitian yang lainnya. Nah, uji homogenitas secara ringkas didefinisikan sebagai pengujian tentang sama atau tidaknya variansi-variansi dari dua buah distribusi atau lebih. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data penelitian kita yang kita susun dalam variabel X maupun variabel Y bersifat homogen atau tidak. Nah, untuk uji homogenitas data juga memiliki beberapa teknik pengujian. Yang pertama, homogenitas varians atau uji F atau uji Fisher. Yang kedua, uji Levene atau metode Levene. Yang ketiga, uji Bartlett atau metode Bartlett. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan uji normalitas dan uji homogenitas data menggunakan SPSS, kita akan melakukan tutorial perhitungan, di mana judul dari penelitian kita misalkan adalah pengaruh metode storytelling terhadap keterampilan
menulis siswa, di mana variabel dependennya adalah keterampilan menulis narasi dan variabel independennya adalah penggunaan metode storytelling. Hal ini sesuai dengan judul kita ini atau judul penelitian kita ini, kita menggunakan dua kelas yang berbeda. Yang pertama, kelas eksperimen, di mana kelas tersebut diajar dengan menggunakan metode storytelling. Yang kedua, kelas kontrol, di mana kelas tersebut diajar dengan menggunakan metode pembelajaran biasa atau konvensional. Nah, di sini ada perbedaan jumlah sampel saya buat. Yang pertama, untuk kelas eksperimen, sampelnya terdiri dari 35 siswa. Sedangkan pada kelas kontrol, sampelnya terdiri dari 31 siswa. 30 siswa. Jadi kalau dijumlah, 35 ditambah 30 hasilnya sama dengan 65 siswa. 65 siswa, kalau kita lihat kembali pada teknik uji normalitas data, 65 siswa itu menggunakan yang mana? Apakah menggunakan metode chi-square? Tidak, karena chi-square itu paling maksimal adalah 30. Metode Linear-Force bisa, karena dia dari 51 sampai dengan 200. Kolmogorov Smirnov enggak. Kenapa? Karena jumlah sampel kita itu masih di bawah 200. Jadi Kolmogorov Smirnov itu reliable untuk digunakan pada jumlah sampel yang lebih besar daripada 200 ya, untuk jumlah sampel yang besar. Sedangkan metode Shapiro-Wilk pada jumlah sampel di antara 5 sampai 50. Jadi dari sini kita bisa lihat metode uji normalitas data yang sesuai dengan jumlah sampel kita adalah metode Linear-Force. Kenapa? Karena kita punya jumlah sampel. Tadi yang pertama, kelas eksperimen kita punya sampel 35, sedangkan kelas kontrol kita punya sampel 30. 35 tambah 30 sama dengan 65. Maka masih dalam cakupan jumlah sampel yang bisa dihitung dengan menggunakan metode Linear-Force. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS. Nah, bagaimana cara menentukan uji normalitas data menggunakan aplikasi SPSS? Baik, langkah pertama adalah kita pilih Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Analyze, Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Selanjutnya, sebelumnya saya lupa, kita kembali lagi dulu ke variable view. Ya, sebentar. Nah, baik, sebelum kita melakukan uji normalitas data maupun uji homogenitas data, langkah pertama dulu adalah kita menggabungkan terlebih dahulu dua nilai dari dua kelas yang berbeda tadi, yakni nilai tes yang diperoleh di kelas eksperimen dan nilai tes yang diperoleh di kelas kontrol. Jadi kita gabungkan menjadi satu. Ya, seperti ini, yang lebih mudah digabungkan terlebih dahulu di Excel ya. Lalu kita buat yang namanya kelompok kelas. Ya, kita buat yang namanya kelompok kelas, kita lakukan pengelompokan. Jadi, kita berikan kode atau label 1 untuk kelas eksperimen dan label 2 untuk kelas kontrol. Jadi di sini label 1 saya buat sampai yang memiliki nilai 85 ya di sini. Berarti inilah siswa pada kelas eksperimen terakhir yang memperoleh nilai 85 ya. Pada posisi 85 ini adalah siswa pada kelas eksperimen terakhir. Sedangkan 75 adalah siswa pertama pada kelas kontrol ya. Maka dari itu saya bikin labelnya 2. Nah, ini nanti akan kita input kembali ke SPSS ya. Dimana kita tulis nanti di sini nilai keterampilan menulis ya, lalu yang kedua kelompok kelas. Nah, kelompok kelas ini juga nanti masing-masing semua kita ubah desimalnya 0. Nah, labelnya kita buat di sini nanti labelnya kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya untuk value kita buat untuk value 1 labelnya kelas eksperimen. Untuk label 2, labelnya kelas kontrol. Oke, lalu kita kembali ke data view. Ya. Oke, kita kembali ke data view.
kita copy paste lagi yang sudah kita tulis di Excel tadi. Setelah kita gabungkan dua buah nilai tadi, kita copy paste ke SPSS. Jadi nanti data yang kita gunakan bukan data yang ini ya, tapi data yang sudah kita gabungkan menjadi satu, ya, dan juga menggunakan kelompok kelas yang ini. Nah, ini akan kita gunakan. Selanjutnya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana cara menentukan uji normalitas data? Kita klik Analyze, selanjutnya klik Descriptive Statistik, lalu pilih Explore. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Sebentar dulu. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu yang akan kita pilih adalah yang ini dulu, nilai keterampilan menulis kita pindahkan ke dependent list, sedangkan kelas eksperimen dan kelas kontrol atau kelompok kelas kita masukkan ke factor list. Ya, oke. Yang lainnya oke. Statistik tetap kita pilih deskriptif dengan confidence intervalnya 95%, klik continue. Nah, plots-nya di sini kita pilih tetap factor levels together. Deskriptifnya bisa pilih stem and leaf atau bisa pilih histogram atau dua-duanya juga boleh. Centang normality plots with test. Yang ininya tidak usah dipilih, none. Lalu klik continue. Nah, setelah itu klik OK. Maka akan muncul hasil pada output SPSS kita. Sehingga hasil yang kita peroleh pada output SPSS adalah seperti ini. Yang pertama akan muncul case processing summary untuk melihat apakah semua data sampel kita terhitung dengan sempurna atau tidak. Di sini kelas eksperimen tadi kita punya datanya 35 dan ternyata tidak ada yang missing. Dan kelas kontrol juga kita punya tadi 30 dan tidak ada yang missing. Selanjutnya, karena tadi kita pilih juga deskriptif, maka secara tidak langsung dia akan memberikan hasil deskriptif uji statistik deskriptif pada data kita. Ya, dimana mulai dari mean, median, varian, standar deviasi, maksimum, minimum, range, interquartile range, semuanya diberikan datanya baik untuk kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai rata-rata mean pada kelas eksperimen adalah 75,51, sedangkan nilai rata-rata pada kelas kontrol adalah 74,63. Ya, untuk nilai minimum pada kelas eksperimen kita dapati 65, nilai maksimumnya adalah 88, sedangkan nilai minimum untuk kelas kontrol adalah 70 dan nilai maksimumnya adalah 82. Nah, itu untuk tampilan hasil deskriptif. Selanjutnya kita lihat di sini tampilan test of normality. Ini yang kita ingin lihat, ya. Dalam hal ini ada dua kelas, sama kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini ada dua hasil perhitungan yang ditampilkan. Yang pertama tertulis di sini Kolmogorov-Smirnov, tapi lihat di sini ada tanda bintang. This is a lower bound of the true significance, ya. Lalu ada tanda A, Lilliefors significance correction, artinya ini merupakan hasil perhitungan dari metode Lilliefors, ya, hasil perhitungan dari metode Lilliefors. Nah, lalu ada juga hasil perhitungan Shapiro-Wilk. Namun karena kita menggunakan jumlah sampel yang lebih dari 50, maka kita menggunakan si Lilliefors tadi. Nah, dari sini kita peroleh bahwa nilai normality pada kelas eksperimen adalah 0,2, ini 0 di depannya ya, 0,200, sedangkan normality untuk kelas kontrol adalah 0,007. Ya, 0,007. Menurut hasil signifikansi, perhitungan signifikansi, ada ketentuan jika nilai signifikansi yang kita peroleh dari perhitungan uji normalitas data Lilliefors ataupun uji normalitas data menggunakan metode yang lain, apabila nilainya yang kita peroleh tersebut lebih besar daripada 0,05, maka
data tersebut berdistribusi normal. Sekali lagi, jika nilai signifikans yang kita peroleh dari perhitungan uji normalitas data bernilai lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, dalam hal ini kita lihat kelas eksperimen. Berapa nilai signifikansinya? Nilai signifikansinya adalah 0,200. Apakah 0,200 lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Nah, 0,200 itu lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan ketentuan tadi, maka data pada kelas eksperimen itu berdistribusi normal. Sedangkan kelas kontrol, perhatikan, untuk kelas kontrol kita dapati di sini hasilnya 0,07. 0,007. Apakah nilai 0,007 tadi itu lebih besar daripada 0,005? Ini 0,007 dengan 0,05. Sorry ya. Apakah lebih besar daripada nilai 0,05? Ternyata nilai 0,007 itu lebih kecil daripada nilai 0,05. Sehingga karena nilai pada data kelas kontrol itu nilai signifikansinya adalah 0,007 dan itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga data pada kelas kontrol tidak berdistribusi normal. Ya, sehingga kita perolehlah bahwa kedua data ini tidak memiliki hasil yang sama. Mana data yang memiliki yang berdistribusi normal? Ternyata hanya data pada kelas eksperimen. Sedangkan data pada kelas kontrol tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang kita perhatikan untuk normal Kiki plots-nya. Ya, di sini akan terlihat perbedaannya. Nah, ini untuk kelas kontrol dan ini untuk kelas eksperimen. Sebentar. Ini untuk kelas kontrol, ini untuk kelas eksperimen, dan ini untuk kelas kontrol. Ya, terlihat bahwa pada kelas eksperimen data ini berpusat di sini, sedangkan pada kelas kontrol dia berpencar. Ya, dia berpencar. Bisa dilihat juga untuk seperti ini grafik yang ini eksperimen, sedangkan ini untuk yang kontrol. Berbeda ya, berbeda. Perhatikan. Oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa untuk kelas eksperimen, ya, memang dia lebih banyak atau dia berpusat pada nilai rata-rata tadi 75, sekian ya. Sedangkan pada kelas kontrol tidak. Seperti tadi yang sudah dibahas bahwa si uji normalitas data itu berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal adalah data yang memiliki pola distribusi yang berbentuk lonceng dan simetris. Artinya pola data tersebut tidak miring ke kiri ataupun miring ke kanan, atau mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam bentuk grafik histogram, perhatikan mana grafik histogram tadi. Ini untuk kelas eksperimen ya, di mana tadi rata-ratanya 75,51. Nah, di sini berpusatnya. Ya, sedangkan pada kelas kontrol, nah lihat grafik histogramnya. Ini dia berpencar, tidak berpusat pada data nilai rata-rata yakni 74,63. Nah, itu adalah hasil pengujian uji normalitas data. Sekarang kembali ke input tadi, data input untuk menghitung uji homogenitas data. Nah, uji homogenitas data tadi kan ada 3 ya. Yang pertama uji homogenitas variance atau uji F atau uji Fisher. Yang kedua uji Levene dan ketiga adalah uji Bartlett. Nah, dalam hal ini kita gunakan adalah uji Levene. Baik, untuk menentukan uji homogenitas data pada data penelitian kita ini, kita pilih metode Levene. Mengapa kita menggunakan metode Levene? Karena metode Levene atau uji Levene tidak harus memiliki data yang berdistribusi normal. Artinya, walaupun data kita tadi itu tidak berdistribusi normal, kita bisa melakukan uji homogenitas menggunakan metode Levene. Nah, karena tadi kita punya data, 2 buah data, salah satunya ada yang tidak berdistribusi normal ya, maka
untuk menggunakan uji yang lain tidak bisa. Sedangkan untuk uji Levene kita bisa menggunakannya. Nah, bagaimana cara menggunakan uji Levene atau metode Levene dalam menentukan uji homogenitas data penelitian kita? Caranya adalah klik Analyze, selanjutnya pilih Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA. Klik Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA. Nah, di sini kita ambil dependent list-nya adalah nilai keterampilan dan faktornya adalah kelas eksperimen. Nah, untuk kontras tidak perlu kita pilih apapun. Untuk post hoc juga tidak perlu kita pilih apapun. Untuk option, nah di sini bisa kita pilih deskriptif lagi. Tapi kalau kita nggak mau pilih nggak apa-apa. Tapi kita centang homogeneity of variance test. Oke, lalu klik continue. Yang lainnya tidak usah. Yang ini tetap export case analysis by analysis. Continue. Oke, setelah itu semua lalu klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, akan keluar hasil perhitungan uji homogenitas data menggunakan metode Levene. Ya, ada dua yang muncul. Yang pertama test of homogeneity of variance, yang kedua ANOVA. Ya, untuk melihat berapakah hasil signifikansinya, ya, perhatikan di sini ada Levene statistik ya. Nilai keterampilan menulis based on mean, based on median and weight adjust of, dan based on trend mean. Dari ketiga ini yang mana kita pilih untuk menentukan berapa nilai signifikansi pada uji homogeneity variance? Maka kita bisa lihat pada bagian based on mean. Pada bagian based on mean, pada kolom Levene statistik kita peroleh nilai 7,362 dan bagian signifikansinya kita peroleh 0,009. Nah, ketentuannya sama dengan ketentuan pada uji normalitas data. Nah, jika nilai signifikansi yang kita peroleh itu lebih besar daripada 0,05, maka data penelitian kita itu homogen. Ya, kedua data penelitian itu adalah homogen. Nah, karena kita punya nilai signifikansinya itu adalah 0,009 dan ini lebih kecil daripada nilai 0,05 yang merupakan patokannya, maka dapat kita simpulkan bahwa kedua data penelitian kita tidak homogen. Ya, kedua data penelitian kita tidak homogen. Kenapa? Karena nilai signifikansinya adalah 0,009. Itu lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak homogen. Data kelas eksperimen berdistribusi normal, sedangkan data kelas kontrol tidak berdistribusi normal. Dari hasil kesimpulan ini dapat kita jadikan patokan untuk menentukan uji hipotesis mana yang tepat jika memiliki kondisi seperti itu, di mana dua data penelitian kita itu ada yang berdistribusi normal dan ada yang tidak berdistribusi normal, dan keduanya itu tidak homogen. Nah, dengan menggunakan ketentuan dan kondisi tadi yang telah kita peroleh dari uji prasyarat tadi, maka menjadi panduan bagi kita untuk menentukan uji hipotesis mana yang tepat dalam menjawab rumusan masalah kita. Itu saja materi hari ini. Selanjutnya akan kita bahas mengenai uji hipotesis, di mana uji hipotesis itu terdiri dari uji parametrik dan uji non-parametrik. Namun dalam hal ini akan kita bahas hanya pada uji parametrik saja, mulai dari uji T, uji ANAVA, Analysis of Variance, uji korelasi, dan uji regresi linear. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.